Mari kita menjelaskan nats Alkitab 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Sekali lagi dari 1 Petrus pasal 4 ayat 8 yang berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Perlu digarisbawahi atau dipahami mengenai bunyi ini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam hal ini kasih menutupi banyak sekali dosa, ini erat kaitannya dengan pengampunan. Dalam hal ini orang yang memiliki kasih pasti dia sanggup mengampuni. Tetapi orang yang tidak memiliki kasih pasti dia sulit untuk mengampuni atau sulit untuk memaafkan orang lain. Kita mengasihi sesama kita mengasihi orang lain karena kita sudah duluan dikasihi oleh Allah. Jadi kita saling mengasihi itu, dengan kita saling mengasihi sudah jelas kita juga mampu saling memaafkan, saling mengampuni. Jadi dengan saling mengasihi maka kita didorong untuk saling memaafkan. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, maka sudah jelas tidak bisa kita saling memaafkan atau saling mengampuni. Jadi dasarnya kita itu bisa memaafkan orang lain karena sudah kita memiliki kasih kepada orang lain. Kita mau mengasihi orang lain, sudah jelas kita mau memaafkan orang lain atau mengampuni orang lain. Jadi inilah hal yang dikatakan dalam nats Alkitab tadi, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Dengan kita mengasihi itu, maka dosa itu bisa diampuni, bisa dimaafkan. Dalam hal ini bukan menutup-nutupi dosa, ya. Jangan kita salah menanggapi bahwa kasih itu menutupi dosa. Tidak, ya. Kasih itu bisa menutupi banyak sekali dosa, karena dengan adanya kasih itu maka kita bisa mengampuni dosa orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Jadi itu maksudnya bukan menutup-nutupi dosa, ya. Jadi kasih itu tidak menutup-nutupi dosa, tetapi dengan adanya kasih itu maka orang itu bisa diampuni, bisa ada pengampunan, bisa ada saling memaafkan, dan itulah yang dikatakan tadi menutupi banyak sekali dosa, kasih itu. Jadi tanpa kasih itu maka dosa itu tidak bisa diampuni. Ya, kalau kita tidak mengasihani orang lain, maka jelas kita tidak bisa mengampuninya. Jadi dengan kita mengasihani orang lain sesama kita, maka kita bisa mengampuninya. Maka inilah yang dikatakan tadi. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kita dianjurkan, ya, kita diberikan petunjuk, ya, kita diberikan tuntunan untuk paling utama sekali kita mengasihi dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, ya. Kita mengasihi sesama kita supaya dosanya bisa kita maafkan, kesalahannya bisa kita maafkan, dan juga sebaliknya dia mengasihi kita dan kita juga bisa dimaafkannya.
sehingga terjadilah saling mengampuni, saling memaafkan. Inilah dosa, ya, yang bisa yang dikatakan tadi dengan sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Seterusnya ada contoh yang terjadi pada zaman dulu, ya. Petrus, kita mengetahui murid Yesus sendiri yang namanya Petrus sempat menyangkal Yesus menjelang peristiwa salib, ya. Jadi sebelum Yesus itu disalibkan, maka Petrus sempat menyangkal Yesus itu sendiri. Namun setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mencari Petrus. Kita ketahui bahwa dia itu mencari Petrus yang telah kembali ke kehidupannya yang lama sebagai nelayan, atau sudah berubah setia dia, ya, berubah jalan Petrus itu. Maka pada saat Yesus bangkit, dia mencari Petrus dan dia menemui Petrus itu sendiri. Bukan dia menuding Petrus, bukan itu, tetapi dia menunjukkan kasih setianya kepada Petrus. Setelah dia bangkit itu, dia menemui Petrus dan tidak menuding Petrus, walaupun dia sempat disangkal oleh Petrus itu sendiri, tetapi dia tidak menuding Petrus, tetapi dia menemui Petrus dengan menunjukkan kasih setianya kepada Petrus. Supaya apa tujuannya, apa maksudnya? Supaya Petrus bisa kembali ke jalan Tuhan, atau bisa kembali ke jalan yang benar. Barangkali demikian penjelasan tentang nats Alkitab ini. Terima kasih.